Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Wilip Online, apa kabar? Kembali lagi dalam program podcast. Saat ini saya sudah bersama Teh Silvi, salah satu tokoh perempuan di Cilegon dan praktisi hukum. Ngobrol-ngobrol lagi nih Teh. Sehat kabar? Alhamdulillah Om Ram, sehat. Di suasana Ramadan ya. Iya, nggak kerasa ya. Di penghujung nih. Alhamdulillah sehat walafiat. Buat teman-teman Wilip Online juga, Assalamualaikum, selamat malam. Berjumpa lagi di suasana Ramadan ya. Suasana Ramadan sama suasana kegembiraan juga ini. Ya. Ulang tahun Kota Cilegon yang ke-23. Berkah ya. Iya, alhamdulillah. Berkah. Gitu. Ya, saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada pemerintah Kota Cilegon dan kepada masyarakat Kota Cilegon atas bertambahnya usia Kota Cilegon yang ke-23 ya Om Pram ya? Iya, 23. Jadi ini udah, kalau perempuan ini udah seperti perawanan cantik ini ya. Bahkan bisa jadi udah punya anak. Udah, udah beranjak dewasa. Iya, udah bisa mandiri ya. Udah bisa mandiri, udah bisa mengontrol emosi. Iya. Seharusnya. Ya, istilahnya kalau anak-anak dewasa sudah bekerja dan sudah berpenghasilan. Tapi gimana nih kalau pandangan dari Teh Silvi sendiri, Ya. 23 tahun Kota Cilegon? Ya, 23 tahun Kota Cilegon, saya sebagai wong Cilegon ya sangat bangga ya. Kita tidak nyangka Cilegon yang dulunya hanya sebagai kota administratif ya, sekarang menjadi kota madya yang luar biasa, jadi kota besar ya, yang banyak harapan dari masyarakat Cilegon untuk lebih baik. Jadi intinya sebagai masyarakat Kota Cilegon di 23 tahun ini memang banyak hal-hal yang dirasakan sangat berbeda dari awal ya. Kita industri banyak, kemudian perkembangan pembangunan juga sudah cukup pesat ya. Cilegon selain kota industri, jadi kota jasa dan jadi kota pemukiman yang mahal. Investasinya juga tinggi. Investasinya tinggi. Jadi ya ini saya sebagai masyarakat Cilegon, Cilegon ya cukup bangga di 23 tahun ini. Dan terhadap perkembangan dari tahun ke tahun itu, ya memang Cilegon ini bisa dikatakan berkembang pesat. Berkembang sangat pesat sebagai daerah penyangga ibu kota. Jadi mudah-mudahan perkembangan pesat juga, ini harapan kita sebagai wong Cilegon bisa membawa kemakmuran, kesejahteraan, dan kebahagiaan masyarakat Kota Cilegon. Dia juga benar-benar pesat meningkat gitu, bukan melepas gitu. Di usia ke-23 tahun ini. 23 tahun. Tapi kalau untuk program pemerintahan, program pemerintah Kota Cilegon di HUT ke-23 tahun Kota Cilegon ya, saya ngambil petikan kecil aja ya. Sepanjang pemerintahan Heldy Sanuji ya di HUT yang ke-23 ini, saya baru melihat ada langkah yang bermanfaat untuk masyarakat ya. Salah satunya adalah penyaluran air ya bagi masyarakat Cipala itu. Itu memang sangat bermanfaat. Saya nggak tahu program pemerintahan yang lalu atau bagaimana, yang jelas itulah sebenarnya program yang sangat bermanfaat bagi masyarakat dan berdampak langsung dirasakan oleh masyarakat. Jadi hadirnya pemerintah dirasakan oleh masyarakat. Dari sekian tahun, sekian bulan Heldy Sanuji, baru itu saya kasih apresiasi buat Pak Heldy ya, atas adanya instalasi saluran air ya, walaupun masih hanya di sentral kayak saya ingat jadi di Mekah nih. Kenapa di Mekah nih? Itu ngambil air jam-jam tuh kayak begitu tuh. Jadi ada sentralnya gitu ya, orang pada ngangsu di situ dibawa pulang. Jadi
Cukup bagus Pak Heldi, ya, saya sampaikan selamat dan apresiasi sudah peduli terhadap masyarakat. Mudah-mudahan programnya yang lain bisa seperti itu dirasakan oleh masyarakat. Gitu. Iya, kita juga sangat mengapresiasi karena seperti yang kita tahu ya, setiap kali musim panas atau musim kemarau, warga di daerah pegunungan terus seperti di Cipala dan daerah lainnya itu sering kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Sekarang alhamdulillah sudah ada dan semoga ini tetap awet. Ya, amin. Ya itulah, air itu sumber kehidupan. Jadi masyarakat Cipala ini hidupnya dalam kemarau panjang. Jadi walaupun baru kali ini sekian panjang kemarau, baru kali ini ada air, itu terasa menyejukkan. Bahkan saya pun mengapresiasi. Begitu juga leadership dari seorang Heldi Sanuji, seharusnya yang menyejukkan, ya, menyejukkan dan membuat hati wong Cilegon ini bahagia dan tentrem gitu ya. Tentrem menikmati kehidupan di kota Cilegon gitu. Nah itu seperti air itu, memberikan kesejukan dan ketentraman bagi masyarakat. Gitu. Kita apresiasi untuk itu. Kita apresiasi Pak Heldi dan Bapak Sanuji. Ya. Gitu. Nah ini mungkin kado ulang tahun yang terindah lah untuk Cilegon, terutama masyarakat Cipala. Ya, kado ulang tahun yang terindah. Dan saya juga sangat ada apresiasi juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu ulang tahun hujannya juga gede gitu ya. Aduh iya. ini juga satu anugerah dari Allah. Jadi hujannya gede dan kebenaran banjir. Nah begitu banjir, saya melihat adegan juga. Apalagi? Adegan Pak Wali Kota diiring-iring hujan pakai payung gitu. Jadi kalau Pak Wali Kota itu, ini kedua kali nih saya lihat Pak Wali Kota mengunjungi tempat banjir dipayungin. Bukannya sering ya, Teh? Ya. Bukannya sering? Keseringan saya lihat ini. Keseringan. Artinya kalau Pak Wali Kota takut air, masih mending nggak usah berkunjung ke situ. Ini kan dikunjungin. Nah ini jadi ini suatu hal yang sangat sangat jadi renungan kita bersama. Kenapa kok begitu ulang tahun tiba-tiba hujan, kemudian banjir, kebanjiran lagi. Gede Dan banget. Pak Wali Kota untuk kesekian kalinya kalau banjir datang ke Keceh di situ, tapi tetap aja tidak bisa menyelesaikan solusi banjir gitu. Dari banjir tahun lalu sampai ketemu banjir sekarang. Iya, jadi ini Pak Wali Kota ke situ cuma ngadem-ngademin banjir doang, bukan cari solusi banjir. Nah itu mungkin ke depan Pak Wali Kota harus bisa melakukan upaya-upaya konkret buat masyarakat Kota Cilegon. Jadi memang kita kemarin tuh, hebat amat nih. Datang pakai sarung, habis tarawih langsung ke situ. Tapi nanti kalau tahun depan banjir lagi ya begitu lagi, datang doang tidak ada penyelesaian. Nah ini yang harus kita selesaikan Om Pram ya. Artinya yang namanya pemerintah itu harus kerja nyata dan membawa manfaat kepada masyarakat seperti awal kita bicara. Kita masih tunggu nih gerakan apa nih untuk mengatasi banjir. Iya, air itu kan turun karena takdir Allah. Cuman kan kita memiliki usaha untuk mengalirkan air itu sebagaimana mestinya kan Teh? Ya, harusnya seperti itu. Dari setiap kunjungan banjir itu harus dirapatkan, kemudian cari solusi, kemudian action. Sehingga hujan lagi tidak terjadi banjir seperti itu. Ini kan banjir ada di sini, di Cibeber, ada di KS. Jadi ternyata nih luar biasa gitu ya. Itu mudah-mudahan jadi masukan ya atas kinerjanya Pak Wali Kota itu, berarti masih kurang efektif dan langkahnya itu masih pasif ya, sehingga banjir terjadi lagi gitu. Seperti itu. Itu urusan banjir ya. Urusan banjir itu. Jadi maaf nih, bukan saya ini, karena memang faktanya seperti itu. Pak Wali cuma seneng foto-foto pada saat banjir, kayak waktu kampanye dulu, inget gak? Waktu kampanye dulu tuh banjir datang juga tuh.
ngelempar-lemparin makanan tuh. Ya seperti itu Masih inget aja. Itu di Ciwandan. Saya masih ingat itu di Ciwandan. Kebetulan Ciwandan Seneng banjir besar juga. air. Jadi memang gemar main air. Karena kan ya temenannya sama Tukpul kan gitu. Temennya Joshua dia obok-obok kan gitu. Ngomongin masa ini kampanye dulu, saya jadi ingat janji politik. Nah, itu. Gimana itu kabarnya? Jadi saya terus terang di sini di hari ulang tahun ke-23 Kota Cilegon ya, yang utama nih saya sangat mengkritik keras terhadap fungsi DPRD Kota Cilegon sebagai lembaga kontrol terhadap eksekutif ya. Saya kritik karena fungsi kontrol daripada DPRD Kota Cilegon ini lemah, mengakibatkan masyarakat Kota Cilegon tidak bisa menikmati janji politik Heldy Sanuji. Harusnya seperti apa nih anggota dewan? Ya ini masukan di 23 tahun Kota Cilegon, ternyata DPRD Kota Cilegonnya ini lemah dalam fungsi kontrolnya. Walaupun ada beberapa anggota DPRD yang berbeda dari yang lain, ya ini kan sangat ironis, dari 40 anggota DPRD cuma hitungan jari yang benar-benar open, peduli terhadap rakyat. Ya. Nah yang lainnya ini kayaknya Gak ada kabar. nggak ada kabar gitu. Ngapain aja juga kita nggak tahu ya. Nah jadi utama di 23 tahun Kota Cilegon HUT-nya ini, saya mengkritisi DPRD Kota Cilegon agar lebih menjalankan fungsinya terhadap kontrol terhadap eksekutif, terutama terhadap fungsi kontrol realisasi janji kampanye Heldy Sanuji, yaitu berupa KCS, Kartu Cilegon Sabar. Kartu Cilegon, yaitu Sejahtera. sejahtera itu yang nggak jelasnya entah kemana. Nah ini sampai sekarang ini karena fungsi kontrolnya nggak ada, interpelasinya batal, jadi lambat laun ini seperti terjadi pembiaran. Pembiaran satu kekeliruan, satu kesalahan, satu dosa yang berujung merugikan terhadap masyarakat. Nah ini DPRD-nya fungsi kontrolnya harus giat lagi, dan kepada eksekutifnya Heldy Sanujinya, ya ini bagaimanapun yang namanya janji itu hutang, baik di dunia maupun di akhirat akan ditagih. Walaupun Heldy Sanuji ini sekarang sudah merayakan hari ulang tahun Kota Cilegon ke-23, itu pada saat merayakan ulang tahun itu bukan foto-foto. Harusnya dia itu merenung, memohon maaf kepada masyarakat. Maaf, di hari ulang tahun kedua Kota Cilegon, di hari ulang tahun ke-23, 2 tahun saya menjabat sebagai wali kota, saya belum bisa merealisasikan janjinya. Mohon maaf. Ini bukan selfie ini dia hanya begitu saja, lupa ada janji besar yang dijanjikan terhadap masyarakat yang sampai sekarang belum terrealisasi. Nah itu, masyarakat juga harusnya berhak dong bersuara untuk menagih janji itu. Oleh karena itu, ya saya sebagai masyarakat, adanya DPRD adalah wakil rakyat kita. DPRD bergerak itu karena aspirasi masyarakat. Saya tetap menyatakan Heldy Sanuji harus segera merealisasikan janji-janjinya. Yaitu berupa program KCS. Salah satunya 25.000 lapangan pekerjaan. Pada saat ini sudah berapa ribu yang bekerja? Belum ada. Kedua, tentang dana bantuan UMKM 25 juta yang katanya sekarang pinjaman. Bagaimana kabarnya? Beasiswa 5.000 dan lain-lainnya yang disampaikan 10 janji kampanye Heldy itu mana? Harusnya Heldy Sanuji itu punya beban tanggung jawab dunia akhirat itu sebagai sumpah janji jabatannya. Ya, ini yang harus disampaikan di 23 tahun Kota Cilegon itu. Ya, saya sangat menyayangkan ada seorang wali kota yang lupa akan janjinya gitu. Jadi ini Om Pram, saya rasa ya mudah-mudahan melalui Wilip Online tetap
saya sebagai masyarakat menghimbau kepada Heldy Sanuji jangan lupakan janjinya. Tetap ditagih itu 25.000. Sekarang nih Juni berapa ribu angkatan kerja baru yang mencari lapangan pekerjaan. Bagaimana solusinya? Bagaimana mengurangi angka pengangguran yang berdampak kepada peningkatan perekonomian masyarakat, kesejahteraan masyarakat? Apa yang dilakukan? Kalau cuma foto-foto, seremonial, giat, orang pada nganggur. Iya. Cuma kumpul-kumpul. Nah itu harus segeralah minimum. Yuk mau kerja apa? Padat karya atau apa tah begitu? Entah suruh dagang kupat sayur tah seperti yang Pak Sanuji ini kan ya dibuktikan lah bagaimana mengentaskan pengangguran gitu. Jadi jangan sampai orang kerja entas nganggur gitu. Orang kerjanya pada nganggur cuma dipecatin gitu. Nah ini harus ada langkah nyata. Gitu. Tapi katanya kabarnya dengan meluncurkan ojek pangkalan itu bisa mengurangi. Makanya pengangguran kalau nggak salah angka terakhir yang diklaim 10, sekian lah, jadi turun dari 12 ke 10, sekian gitu. Bener, sepakat. Turun ke anaknya. Karena anaknya itu lulus sekarang, asalnya bapaknya yang nganggur. Setelah anaknya lulus sekolah, turun nganggur gitu. Jadi bener itu. Cuma bukan menurunkan angka pengangguran, tapi turun ke anaknya menjadi pengangguran gitu. Jadi saya rasa ini Opang ini sesuatu hal yang sangat sangat kocak lah sesungguhnya. Jadi beleduk ces gitu ya. Rubuh-rubuh gedang itu bahasa Cilegon lain di Opang ini. Saya kan sudah bilang jangan rubuh-rubuh gedang. Kalau mau kumpulin, ajak itu unicorn itu, Gojek, Grab, Shopee segala macam, ajak kerjasama seperti Pemkot bekerja sama dengan Posko, bikin joint operation untuk meng-hire masyarakat agar benar-benar dipekerjakan atau diberikan fasilitas untuk operator sebagai sebagai driver Gojek, Grab, kayak gitu kan lebih aman, nggak mengeluarkan biaya. Nah sekarang Opang bagaimana? Mati segan hidup tak mau, kan malu seorang Heldy Sanuji. Heldy itu seorang marketing, tapi ternyata Opangnya kumes gitu. Sering lihat Urawiri di jalan, terutama ini kan rumah langsung depan jalan raya nih. Udah nggak ada itu jaketnya. Kali mungkin jaketnya udah pada ini kali ya, udah pada udah pada hilang atau bagaimana, udah istilahnya sudah berangsur-angsur sudah hilang tuh Opang. Nah, oleh karena itu sama Heldy Sanuji ini saya menghimbau, apa karyamu untuk Cilegon gitu. Apa karyamu gitu. Ya setidaknya kalau memang pinter nyanyi ya berkarya lah, bikin lagu gitu kan. Kayak Anton Daeng Harahap kan. Lagu KCS, bikinlah apa permohonan maaf melalui lagu. Itu masih saya terima sebagai karya gitu. Oh, karya Heldy Sanuji, sebuah lagu permohonan maafku pada masyarakat Cilegon. Bikin aransemen lagu karya. Tapi sekarang ini di 23 tahun kota Cilegon, 2 tahun Heldy Sanuji menjadi wali kota, itu tidak ada karya apa-apa yang nyata gitu. Jadi ya silakanlah kalau senang nyanyi, bikinlah karya permohonan maaf lagu, kita akan dengar sama-sama itu kan. Tapi 23 tahun itu kan masa yang cukup panjang ya. Balik lagi ke belakang dari kepemimpinan sebelumnya, apakah ini benar-benar ada perubahan? Kalau perubahan pasti iya, hanya saja apakah maju apa mundur gitu. Jadi kalau pengamatan saya sebagai praktisi hukum, di 23 tahun kota Cilegon, di 2 tahun kepemimpinan Heldy Sanuji, ini masih belum ada perubahan yang nyata. Terutama perubahan terhadap cita-cita reformasi. Cita-cita reformasi itu adalah bagaimana bangsa ini memerangi korupsi, kolusi, nepotisme. Ya, baik sahabat Philip Online, ini makin menarik nih obrolan.
balik lagi deh ke perubahan aksi, terutama KKN. Gimana nih Teh? Ya oleh karena itu saya menyatakan bahwa terpilihnya Heldy Sanusi karena masyarakat Kota Cilegon berharap ada perubahan. Nah ternyata setelah Heldy Sanusi menjabat 2 tahun, saya menilai perubahan untuk memerangi KKN itu tidak ada. Heldy bilang cuci piring itu sekarang piring mana yang dicuci kalau dikotorin kembali gitu. Apa contohnya? Contohnya pengangkatan pejabat-pejabat syarat dengan nepotisme. Ada indikasi ke situ ya? Indikasinya dugaannya nepotisme. Contoh, Heldy ini mempunyai koalisi, orang-orang koalisi. Jadi ada utang koalisi. Utang koalisi contoh salah satu camat adalah suami dari anggota koalisi partai pendukung, pengusung. Nah ini kan KKN Pak, nepotisme. Kemudian pengangkatan Baznas juga ada indikasinya nepotisme. Lurah kemarin kan Lurah juga nepotisme. Jangan disangka ini N-nya gitu, nepotisme. Tapi KKN ini pemikir ahli hukum korupsi. Nepotisme ini awalnya nanti awal terjadinya korupsi, kolusi. Awalnya dia nepotisme. Jadi jangan karena nepotisme kan yang penting kagak korupsi kan gitu. Tapi awal dari sini akan terjadi korupsi. Dan jangan sampai Cilegon ini terjadi lagi wali kotanya pakai rompi oranye yang ketiga. Aduh, jangan deh. Nah, jangan masa hat-trick. Kalau kita tidak menginginkan seperti itu, ya setidaknya tindakan-tindakan seperti itu harus dijauhi. Ini jual beli proyek. Ya walaupun ini masih dugaan, tolong renungkanlah, bener gak nih omongan Silvi? Waduh. Ya, ada dugaan mencari-cari jual beli proyek, mencari-cari keuntungan dari proyek-proyek APBD. Ya syukur-syukur aja selamat dari intaian KPK. Tapi tetap kalau sudah ada bau-baunya nih, gitu kan, nggak lama lagi akan terjadi OTT gitu. Waduh. Gitu. Oleh karena itu, terkait dengan perubahan Kota Cilegon, saya rasa perubahan ini masih belum berwujud dan miris, ngeri-ngeri sedap ini. Malah ya lebih jorok daripada yang lalu gitu. Kok bisa begitu ya? Ya dugaan, kalau saya praktisi hukum mengatakan ini, siapa yang mendalilkan, dia membuktikan. Nah, saya menduga karena berdasarkan bukti dan pantauan gitu. Nah, makanya di 23 tahun ini saya menghimbau stop itu, joroknya stop. Kalau kemarin gratifikasi enggak, ini stop, jual beli proyek, giat-giat cari keuntungan. Stop itu. Yang syukur masih ketahuannya sama Silvi. Kalau ketahuan sama KPK kan repot. Bisa langsung tahu banyak berarti deh. Gitu. Tahu banyak ini. Ya, istiqnya ini kan masih dugaan. Masih dugaan ya. Ya, dugaan kan orang kan ngelihat kan apa iya kan. Tanyakan saja pada rumput yang bergoyang. Bener nggak omongan kan gitu. Jadi ini perubahan ini saya rasa reformasi itu adalah tujuannya mensejahterakan masyarakat. Cita-cita reformasi itu bangsa ini benar-benar bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Siapapun itu. Walaupun misalnya pembangunannya tidak ada, wali kotanya nggak banyak tingkah, diem aja, sederhana. Kalau dia bebas dari KKN, jempol saya. Ini kalau misalnya wali kotanya egreg, ya, wes ngebohong, ngetuk, cari-cari seseran lagi dari proyek APBD, kan nilai itu. Ngeri sedap. Ngeri sedap. Istilahnya cepat atau lambat akan terjadi hat-trick tadi. Ya, mudah-mudahan ya ini jadi satu masukan di malam suasana Ramadan. Mudah-mudahan ini saling
Sesama Muslim itu harus saling mengingatkan. Ini bukan narasi sebagai fitnah, tapi saya mengingatkan nih, kita nih masyarakat Kota Cilegon menginginkan Cilegon ini bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Itu tanda keras, tidak bisa diganggu gugat dan tidak bisa istilahnya ditawar-tawar. Wajib itu wali kota itu. Nggak boleh korupsi, nggak boleh kolusi, nggak boleh nepotisme. Nah kalau kemarin salah, ayo revisi itu. Ya mata ini melihat. Dan nanti di kemudian hari, mata ini pun akan bersaksi di akhirat. Saat semua mulut dikunci ini akan ngomong, itu lurah itu siapa? Oh itu enggak hasil seleksi. Nggak taunya nepotisme. Oh itu camat itu siapa? Oh enggak hasil seleksi. Baru jawab, oh nepotisme. Itu nanti di akhirat seperti, jadi ya udahlah. Oke, kalau kemarin melakukan kekeliruan, mudah-mudahan dengan talk show ini kami masyarakat Cilegon menginginkan perubahan nyata di kota Cilegon, sehingga benar-benar Cilegon ini tidak terjadi mimpi kelam seperti yang gitu. Ya, karena bagaimanapun kita memiliki kewajiban untuk saling mengingatkan. Iya, saling mengingatkan. Jangan sampai kita yang mengingatkan terkesannya dibilangnya suka mengkritik. Ya. Dan tidak suka dikritik juga. Suka dikritik juga. Makanya ya itu tadi saya menginginkan Cilegon ini kan sudah punya tupoksinya masing-masing. Saya sebagai masyarakat ngomong seperti ini didengar oleh wakil rakyat. Wakil rakyat juga seharusnya ayo seperti saya. Fungsi kontrolnya lebih giat lagi. Apa iya sih? Nanti dong itu nepotisme aja mengkonon esen gitu. Kamu boleh punya jabatan, tapi jabatan kamu nggak amanah, malu kamu dunia akhirat kan gitu, ngingetin, kontrol. Iku kuwen, sira dewan, aja laki nira guys yang jadi kuwen. Esen, bagaimana komentar orang kalau kamu nepotisme, apalagi kamu misalnya adalah orang yang harusnya amanah menjalankan jabatannya, tidak bisa mementingkan kepentingan dan keuntungan diri sendiri. Harusnya begitu dong. Harusnya begitu. Ini ya wis pada baik seragam bagi-bagi jabatan, bagi-bagi kursi kan nggak bagus juga. Jadi itulah perubahan kita belum. Ya semoga aja di 23 tahun ini Cilegon benar-benar memberikan perubahan yang arah lebih baik. Sebelum ditutup nih, closing statementnya apa nih yang bisa disampaikan lagi? Closing statement saya seperti awal pembicaraan, Heldy Sanuji, jadilah air yang menyejukkan. Ya. Jadi jangan seperti penggadaian. Artinya penggadaian itu menyelesaikan masalah tanpa masalah kan gitu. Ini menyelesaikan masalah bikin masalah gitu. Misalnya kita tujuannya perubahan, tapi ternyata kita lihat dalam pantauannya nggak ada perubahan yang signifikan, baik dalam menjalankan amanah ataupun menjalankan kinerja nyata yang orientednya janji yang dijanjikan oleh Heldy Sanuji bagi masyarakat. Jadi intinya Heldy Sanuji harus ingat sumpah jabatan itu sumpahnya kepada Allah, bukan kepada ketua partai politik. Pertanggungjawabannya bukan pada ketua partai politik, tapi pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Dan ingat di akhirat itu nggak bisa balik lagi atau minta 2 kali, 3 kali, sekali langsung ditanya malaikat, itu benar-benar pertanggungjawabannya final. Oleh karena itu, ayo kita bersama-sama berlomba-lomba dalam kebajikan dan menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Baik. Terima kasih nih Teh. Amin. Sudah memberikan pandangan sebagai masyarakat Kota Cilegon. Amin. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa diterima ya. Karena kan tugas kita sekali lagi saling mengingatkan. Baik, sahabat Philip Online, terima kasih sudah menyimak obrolan kami. Sampai jumpa di program podcast selanjutnya. Saya Mang Pram, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.